Ruang Dewa Bela Diri, bab 891 sampai dengan 895. Bab 891 Buaya Raksasa Kuno. Sosok Ye Xiwen berkelebat lagi, diselimuti cahaya keemasan. Ketika ia muncul kembali, ia telah menghindari cakar buaya purba itu. Para ahli di aula semua menatap Ye Xiwen dengan takjub. Mereka semua terampil dan elit, dan mereka tentu saja bisa melihat kekuatan Ye Xiwen. Kecepatannya terlalu cepat, hampir seperti teleportasi. Soal teleportasi sejati, mereka bahkan belum mempertimbangkannya. Pahamilah, ini bukan alam bela diri sejati. Jika ini tempat seperti alam bela diri sejati, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka pasti bisa menciptakan celah spasial dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Namun, di benua kuno yang tandus ini, paling-paling mereka hanya bisa menciptakan riak-riak spasial dengan sekuat tenaga. Merobek ruang angkasa sama sekali mustahil, kecuali seseorang memiliki bakat spasial. Tetapi bahkan bagi mereka yang memiliki bakat spasial, sulit untuk mencapai kecepatan teleportasi seperti itu di benua kuno yang tandus ini. Terlebih lagi, dan yang terpenting, mereka tidak merasakan adanya fluktuasi ruang yang terkoyak. Meskipun mereka tidak dapat mengoyak ruang, setelah mencapai alam transenden, mereka secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang. Begitu ruang berfluktuasi, mereka pasti dapat langsung mendeteksinya. Orang ini luar biasa kuat. Bahkan Buaya Ying harus menggunakan kartu truf terakhirnya untuk menghadapinya. Kekuatannya luar biasa tinggi. Ya, legenda mengatakan bahwa Buaya Ying adalah yang kedua setelah Buaya Taizi di klan Buaya Racun Tanpa Bayangan. Sungguh tak terduga dia terpaksa berada dalam situasi ini. Melihat gerakan ini, aku jadi teringat sebuah rumor. Konon Buaya Ying punya garis keturunan buaya raksasa purba. Tak disangka ternyata benar. Dia bahkan berhasil membangkitkannya. Ujar seseorang. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Baik mereka para ahli dari ras laut maupun ras manusia. Itu adalah era kuno, ketika benua yang tandus tidak berada dalam kondisi seperti ini, dan makhluk-makhluk cerdas ini tidak mendominasi. Sebaliknya, itu adalah lanskap tandus, dengan monster-monster raksasa berkeliaran di daratan dan laut dalam. Monster-monster raksasa ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menjungkirbalikkan langit dan mengarungi lautan, merebut bintang dan bulan, dan mampu melakukan apa saja. Itu benar-benar era di mana monster-monster berkeliaran. Pada masa itu, baik manusia maupun makhluk laut bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang benar-benar dapat menguasai dunia adalah naga, burung phoenix, dan ras-ras lain yang masih memegang reputasi bergengsi hingga saat ini. Bahkan hingga kini, beberapa binatang purba yang mengerikan masih tertidur di kedalaman lautan. Binatang-binatang ini, yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno, semuanya tertidur. Tetapi begitu mereka bangun, mereka dapat memicu pertumpahan darah. Kekuatan binatang purba ini dapat dibayangkan, yang juga menjadi alasan mendasar mengapa semua orang selalu waspada terhadap Buaya Ying. Kau cari mati, kau akan mati hari ini. Wajah Buaya Ying pucat pasi, hampir meneteskan darah. Luka di bahu kirinya perlahan sembuh, tetapi kulitnya perlahan memucat-pucat pasi. Sepertinya harga yang harus dibayar untuk mempertahankan teknik hantu ini sangat mahal, bahkan tinggi. Awalnya aku berniat menyimpan jurus ini untuk Buaya Taiyu, tapi aku tak menyangka akan menggunakannya di sini dulu. Kau hebat, tapi kau membuatku marah. Jadi takdirmu sudah ditentukan. Dia tidak merasa bahwa dirinya lah yang terus-menerus mengomel tentang Ye Xiwen. Dia hanya merasa bahwa Ye Xiwen benar-benar tercela dan pantas mati. Saat ia melakukannya, uap air yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekelilingnya, membentuk lebih dari selusin buaya air. Di bawah komandonya, mereka meraung dan menyerbu ke arah Ye Xiwen, memamerkan gigi dan cakar mereka seolah ingin menggigit kepala Ye Xiwen. Ye Xiwen mendengus dingin, dan urat-urat di tangannya langsung melotot. Aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya seakan hidup dalam sekejap. Semuanya mengalir ke bilah kayu yang terbakar di tangannya. Api pada pisau kayu yang terbakar itu membesar dan menguat dalam sekejap, dan dapat mewarnai langit menjadi merah saat melesat melintasinya.
Seakan-akan api itu membakar langit dan bumi menjadi abu. Bahkan Yao Qian dan Qidong, yang berada cukup jauh, merasakan panas luar biasa yang terpancar dari api pada pisau kayu yang terbakar, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Teknik pedang kayu terbakar ini hanya berada di tingkat menengah peringkat manusia, tapi dia berhasil mengeluarkan kekuatan teknik peringkat manusia tingkat atas. Bagaimana dia bisa melakukannya? Ekspresi Yao Qian sedikit berubah saat berbicara. Tentu saja, dia tahu tentang barang-barang yang dijual keluarganya. Karena apapun jenis buku rahasianya, rumah lelang mereka akan selalu menyimpan salinannya. Mereka pasti akan membuat salinannya. Ini adalah rahasia umum. Dan semua orang tahu itu. Ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Lagi pula, asosiasi bisnis mereka tidak kekurangan teknik budidaya semacam itu. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencetak banyak sekali teknik budidaya menggunakan metode ini. Namun, ia masih memiliki sedikit kesan tentang teknik pisau kayu bakar yang baru saja ia jual. Itu adalah buku panduan seni bela diri tingkat menengah tingkat manusia yang agak belum lengkap. Buku itu dibuat oleh pakar terkenal dan gigih di asosiasi bisnis mereka. Sekalipun ia bisa mengolahnya, itu hanyalah teknik tingkat menengah tingkat manusia dengan potensi terbatas. Sekalipun bisa diperbaiki, itu hanyalah teknik tingkat lanjut tingkat manusia. Namun, di tangan Ye Xiwen, semuanya tampak berbeda. Di tangannya, teknik pedang ini menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, bahkan melebihi perkiraan awalnya. Meskipun ini sebagian disebabkan oleh lingkungan, alasan yang lebih penting adalah kendali Ye Xiwen atas teknik pedang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di antara para ahli muda papan atas ini, banyak tingkat kultivasi mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Faktanya, 50 terbawah dari 100 teratas semuanya berada di puncak alam transenden tingkat keempat. Namun, mengapa mereka mampu melampaui para ahli lain di alam transenden tingkat keempat dan bahkan menentukan pemenang di antara mereka? Alasan utamanya adalah sejauh mana mereka menguasai teknik rahasia yang telah mereka pelajari. Penting untuk dipahami bahwa sebagian besar orang ini berasal dari keluarga terpandang, dan para pendukung mereka memiliki teknik kultivasi tingkat tinggi atau bahkan tingkat atas. Dalam situasi ini, belum tentu semakin tinggi level tekniknya, semakin baik. Kuncinya adalah seberapa besar kekuatan yang dapat mereka kuasai. Semakin mereka menguasainya, semakin kuat pula mereka nantinya. Perbedaannya sangat kecil. Disitulah letaknya. Yang terpenting, Ye Xiwen baru menguasai teknik pisau kayu terbakar dalam waktu singkat. Namun ia sudah mampu melepaskan kekuatan sebesar itu. Jika diberi lebih banyak waktu, tak terbayangkan seberapa jauh ia bisa memahaminya. Apakah bakat orang ini semacam keajaiban? Ini sungguh luar biasa. Pantas saja. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia tampak sangat rapuh dan bukan tandingan Crocodile. Tapi sekarang dia bisa melawan Crocodile tanpa merasa dirugikan. Kemajuannya terlalu cepat. Qidong, yang berdiri di samping, juga tampak agak serius. Katanya, sepertinya dalam kompetisi terbuka ini, kita akan menghadapi lawan tangguh lainnya. Pedang kayu terbakar, milik Ye Xiwen berkelebat, menciptakan langit penuh bayangan pedang. Seakan ingin membakar seluruh langit, dan menebas sekitar selusin buaya air yang menyerbu ke arahnya. Ledakan, ledakan, kurang dari BR mau lebih besar dari ledakan. Sekitar selusin buaya air bahkan tak mampu mendekati tubuh Ye Xiwen sebelum langsung terpotong-potong. Meskipun masing-masing buaya air ini dapat dengan mudah membunuh seorang master di alam transenden tingkat keempat, mereka serapuh macan kertas di hadapan Ye Xiwen dan langsung terpotong-potong. Melihat Ye Xiwen bukan orang biasa, banyak orang yang awalnya optimis terhadap Ying kini tak lagi yakin. Meskipun Ying tampak unggul dan bahkan telah memainkan kartu asnya, memaksa Ye Xiwen mundur, kenyataannya tidak demikian. Ye Xiwen tampak masih memegang kendali dan tampaknya belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Melihat Ye Xiwen dengan mudah menangkis serangannya, Crocodile menjadi semakin marah. Meskipun ia sudah sangat menghargai Ye Xiwen, bagaimanapun juga, Ye Xiwen baru saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia masih memiliki tekad yang kuat untuk menang. Awalnya ia berencana menyimpan jurus ini untuk putra Crocodile Tai,
tetapi sekarang ia ingin Ye Xiwen mengalaminya terlebih dahulu. Ekspresinya semakin dingin dan tegas. Dan pada saat itu, hantu buaya raksasa purba yang menyelimutinya seolah merasakan amarahnya. Buaya itu meraung ke langit, dan seketika uap air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, mengembun menjadi buaya air. Setiap sisik tampak hidup, seolah-olah nyata, membuat mereka semakin menakutkan daripada sebelumnya. Tangannya terjerat dalam formasi rumit, dan uap air yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya membentuk gelombang-gelombang tinggi yang, bagi kebanyakan orang, menyerupai banjir yang mengerikan. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, mereka bagaikan anak-anak yang jinak, sepenuhnya siap sedia. Para seniman bela diri di sekitarnya memucat. Buaya Ying ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Meskipun mereka semua berada di puncak alam transenden tingkat kelima, mereka kini merasakan perbedaan yang sangat besar antara mereka dan para master muda dalam daftar. Buaya-buaya air ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Jika buaya-buaya air sebelumnya dapat dengan mudah membunuh seorang master di alam transenden tingkat keempat, maka buaya-buaya air ini dapat membunuh seorang master di alam transenden tingkat kelima. Wajah buaya Ying semakin pucat, dan sebagian besar energi darahnya terkuras dalam sekejap. Semakin kuat jurus ini, semakin besar pula konsumsinya. Bahkan di puncak kekuatannya, jurus ini membutuhkan esensi sejati dalam jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi sekarang, di tangannya sendiri, dan di tempat yang benar-benar sunyi. Buaya-buaya air ini sepenuhnya terbentuk dari energi darah di dalam tubuhnya, sehingga konsumsinya sangat besar. Bahkan dengan kekuatan batinnya yang luar biasa, ia masih agak pucat. Di bawah kehendaknya, buaya air yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu ke arah Ye Xiwen, hampir menutupi seluruh langit. Buaya air manapun dapat mencabik-cabik seorang kultivator alam transenden tingkat 5 biasa. Puluhan buaya air berjatuhan dari langit dengan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Hahaha, bocah nakal. Kau akan mati hari ini. Buaya Ying tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Ye Xiwen berubah serius, dan aura keilahian keemasan langsung menyelimuti tubuhnya. Ia mendorong dengan kakinya dan menerjang ke depan. Bab 892 membunuh buaya Ying. Aku mati. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan mati. Ye Xiwen mencibir, memegang pedang kayu yang menyala, dan melepaskan semburan energi pedang merah menyala, langsung menebas ke langit. Tiba-tiba, seekor buaya air membuka mulutnya yang besar dan menghantam ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan pedang panjangnya dan langsung menebasnya. Puff, buaya air itu terbelah dua oleh Ye Xiwen di udara. Tetapi dia tidak berhenti dan langsung menyerbu kawanan buaya air itu. Aku tak pernah menyangka buaya Ying akan menggunakan ini sebagai kartu trufnya. Kalau dia tidak menggunakannya sendiri, kita semua mungkin akan menderita kerugian besar. Anak itu bahkan lebih kuat dari Crocodile Ying. Siapa namanya? Ya, Ye Xiwen. Mengerikan sekali. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menandingi metode seperti itu? Keduanya mengerikan. Seorang kultivator alam transenden tingkat 5 biasa mungkin tak akan mampu menahan satu serangan pun dari mereka sebelum hancur berkeping-keping. Bahkan beberapa ahli di alam transenden tingkat 6 pun tak akan mampu setegas dan seefisien mereka. Ya, dan yang terpenting, mereka semua dari generasi muda. Generasi muda zaman sekarang memang mengerikan. 2 tahun lagi, kita nggak akan punya tempat berpijak. Waktu muda dulu, kita nggak semenakutkan ini. Ya, generasi mereka sangat kuat. Mereka bahkan melampaui banyak master generasi yang lebih tua. Itu mengerikan. Setiap buaya air itu bagaikan monster raksasa, menerjang langsung ke arah Ye Xiwen. Kemanapun mereka meraba, jejak air yang panjang tertinggal di langit, menjadikannya pemandangan yang sungguh mengerikan. Meski keduanya air, ini jelas banjir, sangat dahsyat. Bang, Ye Xiwen menghancurkan seekor buaya air yang berani menyerangnya dengan tangan kirinya. Di hadapannya, buaya-buaya air yang setara dengan alam transenden tingkat kelima ini sama sekali tidak menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga bergema dari kawanan buaya. Setiap kali terjadi ledakan,
Satu buaya di antara kawanan buaya itu dibantai oleh Ye Xiwen. Tepat saat Ye Xiwen menghancurkan buaya air lainnya hingga berkeping-keping, sebuah cakar raksasa tiba-tiba menukik dari langit. Buaya Ying sendirilah yang melancarkan serangannya. Sosoknya yang besar, hasil perpaduan kekuatan buaya raksasa kuno, sangat lincah, bagai kilatan cahaya merah darah, dan langsung menerjang Ye Xiwen. Ia tak menahan diri, berniat membunuh Ye Xiwen di tempat tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Teknik rahasia ini juga merupakan beban berat baginya, dan ia tak bisa terus seperti ini tanpa henti. Jadi cara terbaik adalah membunuh Ye Xiwen sesegera mungkin. Kali ini, ia tidak akan seceroboh sebelumnya, atau lebih tepatnya, ia tidak menganggap Ye Xiwen serius sebelumnya, dan ia juga tidak menganggap Ye Xiwen sebagai musuh yang menakutkan, jadi ia tidak peduli. Namun, ketika ia benar-benar menatap Ye Xiwen telah tumbuh menjadi ancaman besar, memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Ia bersumpah tidak akan pernah memberi Ye Xiwen kesempatan seperti itu lagi. Dentang, Ye Xiwen langsung melepaskan pedang panjangnya yang berapi-api, melepaskan semburan api saat ia menyerang ke depan. Cebur, seekor buaya air yang berada di antara keduanya mencoba menerkam Ye Xiwen dan membuatnya tak bisa bergerak, tetapi Ye Xiwen lebih cepat. Dalam sekejap, dengan sekali tebasan yang cepat, buaya air yang tadinya buas dan ganas itu terbelah menjadi dua. Bagaikan macan kertas, ia dengan mudah membunuhnya. Setelah mengiris buaya air itu berkeping-keping, ia melihat cakar raksasa berwarna merah darah turun dari langit di hadapannya. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, ia mengangkat pedang panjangnya dan menyerang. Ledakan, pedang panjang Ye Xiwen berbenturan keras dengan cakar raksasa itu. Kekuatan mengerikan ini menyapu keluar dari titik tumbukan, langsung mendistorsi ruang di sekitarnya seperti tumpukan kertas yang dengan cepat menghasilkan riak. Saat badai mereda, semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi bertentangan dengan apa yang mereka bayangkan. Ye Xiwen tidak terhempas. Sebaliknya, Ye Xiwen tetap tenang dan tak tergoyahkan. Bayangan binatang purba itu sama sekali tidak mampu mengguncang sosok Ye Xiwen. Apakah dia benar-benar manusia? Mungkinkah itu benar-benar monster yang mengenakan kulit manusia? Semua orang tercengang. Semua orang bisa merasakan kekuatan dahsyat cakar buaya purba itu. Seperti gunung Tai yang menekan mereka, membuat mereka tak bisa bernapas. Namun, cakar itu tak mampu mengguncang Ye Xiwen sedikit pun. Ye Xiwen ini sungguh mengerikan. Bahkan Krokodile Ying pun agak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Xiwen. Sesuatu yang awalnya tidak ia duga. Ye Xiwen langsung mengayunkan pedangnya dan membunuh beberapa buaya air yang mencoba menyerbu di tengah kekacauan itu. Dan aura berbahaya mulai berkumpul di sekelilingnya. Aura yang menyerupai raksasa kuno muncul di tubuhnya. Dan aliran darah dan ki yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam dirinya, membentuk hantu raksasa binatang bintang di belakangnya, berhadapan dengan buaya kuno. Ye Xiwen juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan binatang bintang. Hal ini agak mirip dengan ketika binatang bintang terbagi menjadi beberapa tubuh sebelumnya. Setelah binatang bintang terbagi menjadi beberapa tubuh, ia menjadi semakin menakutkan dan kuat. Hantu binatang bintang perlahan menyatu dengan Ye Xiwen. Seperti Ying, hantu binatang bintangnya juga terbentuk dengan menggabungkan garis keturunan binatang bintang dengan esensi sejati ki darah. Itulah yang tiba-tiba terlintas di benaknya setelah melihat apa yang dilakukan oleh si buaya Ying. Karena hal semacam ini tidaklah terlalu rumit. Namun syaratnya adalah harus memiliki bakat. Dengan kata lain hanya orang yang memiliki garis keturunan seperti ini saja yang bisa melakukannya. Namun tidak semua orang memiliki bakat seperti itu. Itulah sebabnya orang-orang berbakat sangat dikagumi. Karena mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Hal-hal yang tidak dapat dicapai hanya dengan kerja keras. Seperti yang diduga, Ye Xiwen merasa bahwa setelah memadatkan bayangan binatang bintang, kekuatan tempurnya langsung melonjak. Pendekatan ini memang tepat, bahkan, seiring ia terus memadatkan dan menyerap semakin banyak kekuatan garis keturunan binatang bintang. Ia bahkan mungkin dapat memadatkan wujud asli binatang bintang suatu hari nanti. Akan tetapi, seperti buaya Ying,
Ye Xiwen juga dapat merasakan darah dan esensi sejatinya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, kecepatan yang membuatnya takut. Untungnya, baik kemurnian garis keturunan maupun hakikat sejatinya jauh lebih unggul daripada buaya Ying. Jadi dia tidak sepucat buaya Ying. Wus, di bawah komando Ye Xiwen, hantu binatang bintang segera menukik ke bawah. Cakarnya yang besar merobek udara. Dan secepat kilat, ia mencengkeram bayangan darah buaya raksasa kuno itu. Meskipun buaya raksasa kuno itu juga sangat cepat, ia jelas tidak secepat Ye Xiwen, yang telah memadatkan hantu binatang bintang. Ledakan, kecepatan Star Beast tepat, langsung menghantam hantu buaya raksasa kuno. Boom, buaya raksasa purba itu terlempar ke angkasa bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam lantai aula dengan kepala terlebih dahulu, menciptakan kawah raksasa. Dalam sekejap, benda itu beterbangan kemana-mana, mengepulkan asap dan debu, serta menimbulkan gelombang panas yang mengerikan. Pertarungan itu berubah secara tak terduga, membuat semua orang tercengang, seolah kerasukan. Tak seorang pun menyangka, sama sekali tak seorang pun mengantisipasi, bahwa buaya purba milik buaya Ying akan ditundukkan oleh raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, di tengah-tengah arena. Meskipun hanya mereka berdua yang bertarung, semua orang seakan-akan kembali ke zaman kuno melalui kedua binatang buas ini, ke masa lampau, ke zaman ketika binatang buas berkeliaran dengan bebas. Buaya Ying ditampar keras oleh cakar binatang bintang yang dipanggil Ye Xiwen, membuatnya pusing dan kehilangan arah. Meskipun ia dilindungi oleh energi darah virtual, ia hampir muntah darah. Tanpa energi darah virtual, ia mungkin sudah terbunuh di tempat. Matanya terbelalak ngeri. Kali ini, ia benar-benar ketakutan. Kartu truf terbesarnya adalah kemampuan untuk melepaskan garis keturunan buaya purba di dalam tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui kultivator alam transenden tingkat kelima pada umumnya. Namun, jika kekuatan ini pun ditekan, ia hampir tidak akan memiliki kartu truf lagi. Bagaimana mungkin ia tidak khawatir? Ye Xiwen, buaya Ying meraung. Kondisinya sangat buruk setelah dihantam telapak tangan. Tetapi ia tak menyerah. Aliran energi darah mengalir deras dari tubuhnya dan memenuhi bayangan buaya raksasa purba itu. Ini bukan saatnya untuk adu tekad, melainkan saatnya untuk hidup dan mati. Jika ia tidak bisa membunuh Ye Xiwen, maka ia pasti yang akan mati. Ekspresinya yang garang membuat wajah banyak orang menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan terdorong ke situasi yang begitu putus asa. Amarahnya begitu dahsyat hingga bisa membakar langit. Tatapannya setajam pisau. Jika tatapan bisa membunuh, ia pasti sudah menusuk ratusan lubang di tubuh Ye Xiwen. Bang! Tanpa ragu, Ye Xiwen kembali menghantam dengan cakar raksasa binatang bintang. Boom! Tubuh buaya raksasa purba itu terbanting lagi ke dalam lubang, membuat lubang itu semakin besar dan dalam. Ye Xiwen, aku akan melawanmu sampai mati. Buaya Ying meraung, menyemburkan seteguk darah. Matanya dipenuhi kebencian. Bertarung sampai mati. Kau pikir kau bisa menahan semuanya? Ye Xiwen mencibir. Dan hantu raksasa binatang bintang itu langsung menghentakkan kaki. Ia langsung menghancurkan hantu buaya raksasa purba itu. Lalu tanpa melambat, melangkah langsung ke tubuhnya. Ledakan. Buaya Ying diinjak-injak hingga menjadi kabut darah. Teriakannya bergema di seluruh aula. Bab 893. Apakah ada yang punya masalah dengan ini? Seluruh aula hening. Hanya suara derak api yang menyala. Semua orang memperhatikan krokodil Ying yang telah diinjak Ye Xiwen. Semua orang tercengang. Meskipun tidak banyak orang yang hadir, mereka semua adalah elit. Mereka semua bisa melihat betapa mengerikannya Ye Xiwen. Selain Yao Qian dan Qidong, tidak ada yang yakin mereka bisa lolos dari transformasi buaya Ying. Transformasi buaya Ying benar-benar mengerikan, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Namun, Ye Xiwen berhasil mengalahkannya dalam sekejap. Ye Xiwen tampaknya juga mampu bertransformasi. Mereka belum pernah melihat monster raksasa itu sebelumnya dan tidak tahu jenis monster apa itu. Tetapi satu-satunya yang mereka yakini adalah monster mengerikan yang tidak kalah kuat dari buaya raksasa kuno. Kalau tidak, ia tidak akan bisa mengalahkan buaya Ying dengan mudah. Dalam benak mereka,
Ye Xiwen langsung menjadi salah satu orang paling menakutkan yang hadir. Ini bukan hanya karena kemampuannya membunuh Ying, tetapi yang lebih penting, karena ia baru berada di alam transenden tingkat kedua dan sudah begitu menakutkan. Jika ia terus berkembang, ia pasti akan menjadi ahli tingkat atas yang sangat tangguh. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Ye Xiwen tampaknya sama sekali tidak menghiraukan klan buaya racun bayangan. Buaya Ying memang merupakan ahli muda yang krusial di klan buaya racun bayangan, kedua setelah buaya Taizi, namun ia membunuhnya tanpa ragu. Kalau cuma buaya Xiangtian, itu bukan masalah besar. Meskipun klan buaya racun bayangan peduli dengan kematian buaya Xiangtian, mereka hanya peduli dan hanya itu saja. Paling-paling, mereka akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki, tapi mereka tidak akan membuat keributan besar. Namun, jika buaya Ying mati, klan buaya racun bayangan pasti akan benar-benar marah. Saat itu, ia mungkin akan menghadapi pengejaran tanpa henti dari klan buaya racun bayangan. Namun, melihat penampilannya, ia tampak tidak peduli sama sekali, yang membuat mereka mulai berspekulasi. Mungkinkah dia memiliki dukungan yang kuat? Tidak, dia pasti punya latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melawan klan buaya racun bayangan? Pertama, itu terkait dengan kematian buaya Xiangtian. Lalu dia membunuh buaya Ying di depan semua orang. Bahkan Yao Qian dan Qidong, yang juga berasal dari keluarga terpandang, tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Terlepas dari kemampuan mereka, mereka tidak akan pernah mengundang kekuatan mengerikan seperti klan buaya racun bayangan sebagai lawan sekte mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan Ye Xiwen bukanlah kekuatan sekte atau keluarga besar manapun, melainkan kesendiriannya. Ia bisa pergi kapan saja, meninggalkan klan buaya racun bayangan tanpa daya. Itulah sebabnya mereka bersikap acuh tak acuh. Setelah hening sejenak, aula kecil itu tiba-tiba meledak dalam kebisingan, dan hati setiap orang dipenuhi kegembiraan. Ini sungguh tak masuk akal. Buaya Ying sudah luar biasa kuat, sungguh pantas menyandang reputasinya sebagai seorang jenius. Dia bahkan mungkin punya kesempatan untuk dibandingkan dengan Pangeran Buaya di masa depan, tapi dia malah mati tragis di tangan Ye Xiwen. Apakah Ye Xiwen benar-benar sekuat itu? Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa masuk 20 besar generasi muda. Kali ini, Ye Xiwen benar-benar membuat keributan besar. Klan buaya racun tanpa bayangan pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ya, aku khawatir wilayah laut ini tidak akan damai lagi. Kuharap klan buaya bayangan, yang sudah gila, tidak melampiaskan amarahnya kepada kita. Tuhan tahu, anggota klan buaya bayangan itu memang arogan dan mendominasi. Di wilayah laut ini, selain istana naga laut, hampir tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi mereka. Ye Xiwen sama sekali mengabaikan bisikan mereka. Saat itu, ia melirik ke seluruh aula dan mendapati peri petir merah tua, yang baru saja berada di sana beberapa saat sebelumnya, ternyata telah melarikan diri. Ia langsung dipenuhi penyesalan. Ia awalnya berniat memanfaatkan momen ketika ia telah membentuk bayangan binatang bintang untuk menghadapi peri petir merah tua. Dibandingkan dengan si buaya Ying yang merepotkan, peri petir merah tua jelas jauh lebih mudah dihadapi. Itulah sebabnya ia bahkan tidak beristirahat dan berencana untuk membunuh peri petir merah tua sekaligus, menyingkirkan semua masalah di masa depan. Tanpa diduga, dia melarikan diri saat merasakan situasinya tidak baik, tidak memberi Ye Xiwen kesempatan untuk bergerak. Meskipun agak disayangkan, saya juga mengagumi ketegasan peri Cilei. Tahukah Anda, meskipun Anda tahu Anda tidak bisa menang, sangat sedikit orang yang bisa membuat langkah tegas seperti itu. Lagi pula, sepertinya Ye Xiwen tidak memiliki banyak keuntungan saat ini. Jika dia maju dan menyerang Ye Xiwen dari kedua sisi, mungkin ada peluang untuk menang. Tapi dia tidak maju dan pergi begitu saja. Ini menunjukkan gayanya yang tegas dan kejam. Namun, justru karena inilah Ye Xiwen semakin bertekad untuk membunuhnya. Orang seperti itu jauh lebih sulit dihadapi daripada mereka yang tampak galak di luar tetapi sebenarnya bimbang dan cerewet. Jika lain kali ada kesempatan,
Aku pasti akan mengurusnya terlebih dahulu. Tetapi kesempatan seperti itu tidak umum. Meskipun sekarang ia sangat kuat, kekuatan geng petir merah masih cukup membuatnya takut. Geng petir merah mungkin tidak memiliki ahli yang telah melampaui alam transenden. Tetapi mereka pasti memiliki ahli di tingkat ke-7 atau ke-8 alam transenden. Jika ia melawan geng petir merah sekarang, itu seperti melempar telur ke batu, yang mustahil. Jadi, jika dia terus bersembunyi di dalam geng petir merah, bahkan Ye Xiwen pun tak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, Ye Xiwen tak bisa selamanya berada di luar geng petir merah. Dia punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Sayang sekali musuh seperti itu lolos hari ini. Karena peri Crimson Thunder sudah melarikan diri pada suatu titik, dia tidak perlu lagi mempertahankan wujud ini. Jadi dia segera melepaskan wujud Star Beast. Meskipun sekarang ia hanya bisa memanggil hantu, itu masih sangat kuat untuk dirinya yang sebenarnya. Jika ia bisa memadatkan tubuh asli binatang bintang di masa depan, kekuatannya secara alami akan lebih besar. Namun, konsumsinya pasti jauh lebih mengerikan. Mempertahankan hantu binatang bintang ini dalam waktu sesingkat itu saja sudah menghabiskan 1/4 esensi sejatinya dan 1/5 energi darahnya. Konsumsi sebesar itu sungguh tak terbayangkan. Tak heran buaya Ying begitu bersemangat menyerangnya tadi. Ternyata ia tak bisa mempertahankan daya remuk seperti ini terlalu lama. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf untuk mengejutkan lawan. Pertempuran itu hanya bisa berlangsung cepat, bukan perang yang berlarut-larut. Namun, Ye Xiwen cukup puas dengan kekuatannya. Tanpa hantu binatang bintang, ia harus menunggu hingga buaya Ying dalam wujud buaya kunonya menerobos. Dan mustahil baginya untuk mengalahkannya dengan mudah. Setelah memeriksa kembali barang rampasan, terungkap bahwa buaya Ying memang seorang jenius teratas di klan buaya racun bayangan. Kekayaannya jauh melebihi Bichen dan yang lainnya. Ia memiliki 50 juta kristal roh, dan jika digabungkan dengan apa yang sudah dimilikinya, total kristal rohnya kembali melebihi 100 juta, mencapai 120 juta. Ia jelas seorang taipan di alam transenden. Selain kristal-kristal roh ini, serta beberapa material langka dan berharga serta artefak magis, perolehan terbesarnya adalah esensi roh api. Crocodile Ying sebenarnya memiliki 4 buah esensi roh api di tubuhnya. Esensi-esensi ini, yang terbentuk dari kondensasi api yang tak terhitung jumlahnya di kolam roh api, jelas merupakan benda suci untuk kultivasi. Namun, semuanya telah jatuh ke tangan Ye Xiwen. Ditambah dengan yang sudah dimiliki Ye Xiwen, kini ia memiliki 4 esensi roh api. Sejujurnya, nilai esensi roh api ini tidak kalah dengan buah api Phoenix, bahkan mungkin lebih tinggi. Nilai buah api Phoenix terletak pada kemampuannya untuk mengubah fisik seseorang, tetapi efeknya relatif lambat, tidak seperti esensi roh api, yang dapat memengaruhi kultivasi seseorang hampir seketika. Dengan esensi roh api ini, Ye Xiwen dapat mencapai terobosan dalam waktu singkat. Saat itu, kolam roh api tiba-tiba mendidih hebat, dan mata semua orang berbinar. Kolam roh api hendak memuntahkan esensi roh api. Benar saja. Tak lama kemudian, kolam roh api mulai memuntahkan esensi roh api dengan suara, puff. Dan itu bukan hanya satu bagian, melainkan 5 bagian sekaligus. Semua orang sangat gembira. Jika hanya satu bagian, mereka mungkin harus bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Tetapi jika 5 bagian, tekanan kompetitif mereka akan jauh lebih kecil. Namun, pada saat ini, Ye Xiwen membuka tangan besarnya, yang terbungkus dalam keilahian emas, dan benar-benar mengulurkan tangan ke atas api, meraih 5 keping sari roh api di tangannya. Semua orang menatap tak percaya. Mungkinkah ini terjadi? Meskipun esensi roh api tidak panas, kolam roh api sungguh merupakan kolam kehidupan. Siapapun yang masuk ke dalamnya hanya akan terbakar habis. Bahkan di atas api, mereka tak akan mampu menahannya. Tetapi Ye Xiwen berhasil bertahan dan langsung merampas esensi roh api. Kalau begitu, siapa yang bisa merebut esensi roh api di masa depan? Biasanya, ketika mereka mencoba merebutnya, mereka menunggu sampai esensi roh api tersebar dan menghilang sebelum membidik dan meraihnya.
Bagaimana mungkin seseorang bisa merebut esensi roh api langsung dari atas kolam roh api? Tanpa sepengetahuan mereka, sejak Ye Xiwen berubah menjadi burung Phoenix berkat kekuatan gabungan buah api Phoenix dan teknik generasi Phoenix surgawi, kendalinya atas api telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Ditambah dengan perlindungan dari kodrat ilahinya, hal ini memungkinkannya untuk merebut benda itu dari atas kolam roh api. Ye Xiwen, ini keterlaluan. Kau mau ambil semuanya sendiri, kata seseorang dengan nada tidak puas. Jika Ye Xiwen hanya mengambil satu atau bahkan dua potong, mereka tidak akan keberatan. Tapi Ye Xiwen mengambil kelima potong sekaligus. Mereka tidak bisa mendapatkan satu pun bidak. Dan yang lebih penting, jika dia terus seperti ini, mereka tidak akan punya peluang. Sekalipun mereka waspada terhadap kemampuan bertarung Ye Xiwen, mereka tidak punya pilihan selain maju. Ada yang keberatan dengan ini. Tatapan dingin Ye Xiwen menyapu semua orang di aula. Bab 894. Apakah ada yang keberatan dengan ini? Ye Xiwen mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah kerumunan di aula. Semua orang merasa tercekik. Saat itu, adegan yang terlintas di benak mereka adalah pemukulan brutal Ye Xiwen terhadap Ying. Ye Xiwen bukanlah orang yang baik hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang sangat kejam. Siapapun yang meremehkannya pasti akan menderita kerugian besar di tangannya. Lihat saja buaya Ying, dan kau akan tahu dia jelas bukan orang yang berhati lembut. Jika kau meremehkannya, kau pasti akan menderita kerugian besar di tangannya. Saat ini, semua orang sedang mempertimbangkan apakah akan maju bersama. Meskipun mereka semua tahu bahwa mereka mungkin bukan tandingan Ye Xiwen jika salah satu dari mereka maju sendirian. Mereka merasa memiliki peluang menang jika maju bersama, terutama dengan Yao Qian dan Qidong yang ikut serta. Mereka bahkan rela menyerah jika Ye Xiwen hanya mengatakan dia akan berhenti bertarung demi sisa saripati roh api yang mungkin akan dimuntahkan. Melihat mereka diam, Ye Xiwen pun diam saja. Sebaliknya, ia diam-diam mengaktifkan teknik generasi Phoenix surgawi untuk memulihkan darah dan esensi sejati yang telah ia konsumsi dari kondensasi hantu binatang bintang. Tak lama kemudian, kulit Ye Xiwen kembali merona kemerahan, dan tubuhnya telah pulih ke kondisi prima. Pada titik ini, bahkan jika mereka menyerangnya secara kolektif, Ye Xiwen tidak akan takut. Memintanya menyerahkan apa yang telah diperolehnya sama sekali tidak mungkin. Jika dia hanya seorang kultivator alam transenden tingkat 2 biasa, akankah mereka membaginya dengannya? Pikirkan saja, dan Anda akan tahu bahwa itu tidak mungkin. Di dunia ini, siapapun yang memiliki kepalan tangan lebih besar adalah yang benar. Dan yang terpenting, mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Ye Xiwen. Jadi mengapa mereka harus memberikannya kepada mereka? Semua orang memandang Yao Qian dan Qidong. Di antara orang-orang di sini, selain Ye Xiwen, Yao Qian dan Qidong memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Jika mereka berdua bergerak, semua orang pasti akan mengikutinya. Jika mereka berdua tidak bergerak, orang banyak lainnya tentu tidak akan punya keberanian untuk melakukannya. Tepat saat semua orang masih ragu-ragu, sebuah raungan kemarahan terdengar dari api tak terbatas di kolam roh api. Prajurit pedang, beraninya kau. Segera setelah itu, aura pedang yang mencengangkan membelah api, lalu sesosok melompat keluar dari api. Setelah dia mati lebih dekat, semua orang mengenalinya tak lain adalah Jian Wushuang. Ia tampak membawa sesuatu di tangannya, dan ia menginjak pedang pelangi, berjalan di atas cahaya, lalu melesat langsung menuju bagian luar aula utama. Ketika Jian Wushuang muncul, semua orang begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Seluruh kolam roh api tampak mendidih, dengan api yang membumbung tinggi. Raungan dan lolongan dahsyat bahkan terdengar dari bawah. Kemudian gelombang air lainnya membelah api di kedua sisi, dan sesosok melesat keluar darinya. Sosok itu tak lain adalah Pangeran Buaya. Jian Wushuang dan Eta Yuzi bergegas masuk ke rumah abadi satu demi satu. Semua orang bertanya-tanya kemana mereka berdua pergi, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa mereka telah tiba di sini. Sebelum seorang pun sempat menyadari keterkejutan bagaimana buaya Tai Maozi dan Jian Wushuang bisa berakhir di sini, mereka mendengar api mulai mendidih lagi,
dan raungan mengerikan dari makhluk mati meletus dari dalam. Lalu sosok lain yang sangat besar muncul dari dalam. Mayat api yang sangat besar dan besar, dengan mata seperti dua helai rambut hijau dan mulutnya menyemburkan api. Mereka mengejar buaya Nozomi langsung ke arahnya. Ye Xiwen langsung terkejut. Ia tak menyangka akan ada mayat api sebesar itu yang tersembunyi di sini. Terlebih lagi, dilihat dari levelnya, mungkin mayat itu tidak kurang dari level ke-9 alam transenden. Ia pun berkeringat dingin. Pada saat ini, buaya Tai berada dalam kondisi yang mengerikan, berlumuran darah, dengan beberapa luka dalam yang menampakkan tulang, dan luka robek yang sangat besar. Sungguh menyedihkan. Kapan ada yang pernah melihat pangeran buaya dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Dalam ingatan semua orang, pangeran buaya selalu arogan dan mendominasi, dengan aura kekuatan yang tak tertandingi. Kapan mereka pernah melihatnya dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Tapi sekarang, Crocodile Tai tidak hanya dalam keadaan menyedihkan. Dia praktis melarikan diri, dan melarikan diri dengan panik. Hampir secara naluriah, semua orang mulai melarikan diri dengan panik. Mungkin banyak orang bahkan belum sempat melihat dengan jelas seberapa tinggi level mayat api ini. Tetapi mereka tahu bahwa untuk melarikan diri, binatang buas tak tertandingi yang mampu membuat buaya Taizi melarikan diri dalam keadaan menyedihkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Sialan. Jian Wushuang. Aku, Raja Buaya, belum selesai denganmu. Umpat Raja Buaya berulang kali. Jelas-jelas telah menderita kerugian besar di tangan Jian Wushuang. Atau mungkin di tangan Jian Wushuang dan mayat api ini. Itulah sebabnya ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pada saat ini, melihat mayat berapi di belakangnya semakin dekat, matanya berkilat tajam, binatang sialan. Ia kemudian mengulurkan kedua tangannya untuk meraih sisi-sisinya. Seketika menciptakan daya tarik yang luar biasa yang menarik kedua ahli yang mencoba melarikan diri itu kepadanya. Ye Xiwen langsung merasakan daya hisap yang luar biasa kuat menariknya masuk. Ia bahkan tak sempat bereaksi sebelum ditarik masuk. Namun, ia kemudian menyadari bahwa bukan hanya dirinya saja. Semua orang juga ditarik oleh Crocodile Taizi dan bergegas dari belakang mayat api ke depannya. Tepat di samping Crocodile Taizi. Lalu, buaya Taizi hanya membalikkan tangannya dan melemparkan orang-orang ini langsung ke arah mayat-mayat api. Semua orang segera mengerti bahwa buaya Tai sebenarnya mencoba menggunakan mereka sebagai perisai untuk memblokir mayat api. Seketika semua orang mengumpat, seakan-akan ingin mengutuk buaya sampai mati. Namun, buaya gigi tetap bergeming dan terus menjauh. Sekeras apapun orang banyak mengumpatnya, buaya gigi telah mencapai tujuannya. Karena ia berhasil menahan mayat api. Puff, mayat api itu membuka cakarnya dan mencabik seniman bela diri yang mendekat menjadi dua. Ahli di tingkat kelima alam transenden itu serapuh macan kertas di hadapan mayat api ini. Dan sama sekali bukan tandingannya. Darah itu membuat mayat api itu semakin ganas dan mudah tersinggung. Dan membuka mulutnya untuk melahap semua saripati kehidupan sang seniman bela diri. Semua orang ketakutan. Tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Beberapa seniman bela diri yang lebih berani menyerang mayat api itu secara langsung. Tetapi mereka tak mampu menahan satu serangan pun dan langsung terbunuh. Terbelah dua di tempat. Segera setelah itu, terdengar jeritan tajam. Ye Xiwen menoleh dan melihat Yao Qian telah dihantam telapak tangan mayat api itu. Jejak tangan api yang besar dan ganas muncul di dadanya. Tubuhnya terlempar mundur. Langsung menuju Ye Xiwen. Di belakangnya, mayat api juga mengikutinya dari dekat. Ye Xiwen, cepat pergi, atau kau takkan pernah bisa lolos. Ye Mo buru-buru mengingatkannya. Menghadapi mayat api yang mengerikan ini, Ye Xiwen tak punya peluang untuk bertahan hidup. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Yang paling penting, mayat api ini memiliki kekuatan yang tidak diketahui selama hidupnya. Dan jauh di luar kemampuan Ye Xiwen untuk mengatasinya. Ye Xiwen menggertakkan giginya, melirik Yao Qian, dan terbang kembali. Buk, Yao Qian langsung terhempas ke pelukan Ye Xiwen. Kekuatan hantaman yang dahsyat membuat Ye Xiwen terpental lebih dari 100 meter sebelum ia sempat berdiri tegak. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Terima kasih. Terima kasih.
Yao Qian berkata dengan lemah bahwa saat ini, dalam situasi berbahaya ini, hanya Ye Xiwen yang keluar untuk menolongnya. Semua orang hanya berusaha melarikan diri. Siapa yang akan peduli padanya? Mungkin penampilannya biasanya akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Tetapi saat ini, siapa yang akan peduli dengan penampilannya? Secantik apapun dia, apakah itu lebih penting daripada nyawanya sendiri? Tidak perlu berterima kasih. Kau pernah membantuku sebelum pelelangan. Jadi kita impas. Ye Xiwen memeluk Yao Qian. Dan seketika sepasang sayap angin dan guntur muncul di belakangnya. Dengan kepakan tiba-tiba, ia terbang langsung keluar dari aula. Dia tipe orang yang bisa membedakan rasa terima kasih dan rasa dendam dengan jelas. Dia akan mengingat orang-orang yang telah membantunya seumur hidup. Dan dia juga akan mengingat orang-orang yang telah mengejeknya seumur hidup. Dia tidak akan pernah melupakan mereka. Raung, zombie api di belakang mereka semakin cepat. Seolah-olah telah mengenali Ye Xiwen dan Yao Qian dan mengejar mereka. Ye Xiwen hanya bisa mengepakkan sayap angin dan gunturnya dengan putus asa di belakangnya. Dalam sekejap, suara angin dan guntur muncul. Dan kekuatan angin dan guntur yang menyapu langsung menghantam mayat api. Namun, itu hanya sedikit memperlambat mayat api. Tetapi tidak dapat menghentikan lajunya secara mendasar. Bagi makhluk hidup yang tak mati ini, kekuatan angin dan guntur Ye Xiwen hanya sekadar gelitik. Karena ia membawa seseorang dan berada di dalam aula utama, Ye Xiwen tidak bisa meningkatkan kecepatannya sama sekali. Sebaliknya, mayat api itu bagaikan ikan di air. Selain itu, kekuatan dan wilayahnya jauh lebih unggul daripada Ye Xiwen. Dan kecepatannya pun sangat cepat, semakin dekat. Ye Xiwen langsung kesal. Monster macam apa yang telah diprovokasi Jian Wushuang dan krokodile Taiyuzi? Apa yang mereka dapatkan di dasar kolam roh api sehingga monster ini mengejar mereka tanpa henti? Yang lebih penuh, kebencian adalah bajingan buaya itu benar-benar menggunakan mereka sebagai perisai. Tetapi pada titik ini, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Melarikan diri adalah prioritas. Mengaung, melihat Ye Xiwen hampir lepas kendali. Mayat api itu menjadi marah. Ia meraung dan langsung mengeluarkan cakar hantu raksasa yang menyala-nyala di udara, lalu menghantam Ye Xiwen. Bab 895 Pertarungan dengan Pangeran Buaya. Ledakan. Cakar hantu raksasa itu mencengkeram punggung Ye Xiwen. Terasa seolah-olah mencengkeram sepotong emas dan batu. Ye Xiwen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Pukulan dahsyat itu melukainya dengan parah, dan darahnya menyembur ke langit. Ia terhuyung dan hampir jatuh dari gedung. "Kamu baik-baik saja?" tanya Yao Qian lemah. Wajah cantiknya pucat dan ia tampak sangat lemah saat bertanya. Tetapi matanya yang indah tampak luar biasa cerah saat ia menatap Ye Xiwen. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ketika semua orang sudah menyerah padanya, orang ini, yang baru sekali ia temui, berbalik dan kembali untuk menyelamatkannya. Saat dia berpikir bahwa ini adalah akhir hidupnya, bagaimana dia bisa berbuat sejauh itu? Apakah hanya karena satu gerakan di depan pelelangan itu? Saat itu, dia hanya memberikan bantuan kecil, berharap orang yang dia hargai dan lindungi tidak terbunuh. Itu saja, tidak lebih. Kalau dia pasti juga tidak akan bisa melakukan itu. Bukan apa-apa. Ye Xiwen menyeringai. Darah mengalir di wajahnya dan membasahi kerahnya, membuatnya tampak agak lucu. Puff, Yao Qian tak kuasa menahan tawa. Tubuhnya yang ramping dalam pelukan Ye Xiwen sedikit gemetar. Ia terbatuk. Sepertinya karena lukanya semakin parah. Batuk, batuk, batuk. Ye Xiwen agak tak berdaya. Apa yang dia lakukan? Nona, Anda berlari menyelamatkan diri. Seriuslah. Namun saat ini, ia tak peduli lagi. Memanfaatkan kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Tubuhnya meluncur ratusan meter jauhnya, lolos sementara dari kejaran zombie api di belakangnya. Jeritan para seniman bela diri yang tersalib terus terdengar dari belakang, membuat Ye Xiwen merasa tak berdaya. Ia segera memanfaatkan waktu ini untuk terbang keluar dari istana. Ada beberapa mayat api kuat yang menjaga di luar, yang membuat Ye Xiwen berhati-hati. Jika dia tidak bisa menerobos dengan cepat, itu akan menjadi jalan buntu. Mayat-mayat berapi di belakang mereka makin mendekat.
Brengsek, aku akan mempertaruhkan segalanya. Ye Xiwen meraung, mengucapkan kutukan yang jarang ia gunakan. Ia menarik pedang pembantai abadi berbulu langsung dari cermin asal surgawi. Senjata ajaib yang belum ia jinakkan. Jika semuanya gagal, ia harus berjuang mati-matian dengan pedang pembantai abadi berbulu. Namun, baginya saat ini, hanya menggunakan pedang pembantai abadi berbulu saja sudah menjadi beban yang sangat berat. Apalagi yang lainnya. Terlebih lagi, dia saat ini terluka parah dan memegang pedang pembunuh abadi Ascension. Baginya, itu seperti pedang bermata dua. Pedang itu mungkin bisa melukainya. Tetapi saat ini, apa pilihan lain yang dia miliki? Tidak menggunakannya sama saja dengan kematian. Memakainya menawarkan peluang bertahan hidup. Ye Xiwen bergerak sangat cepat, dan dia bergegas menuju gerbang istana hampir dalam sekejap. Hanya untuk melihat bahwa Pangeran Buaya baru saja mengalahkan mayat api yang paling merepotkan dari 5 mayat api, yang berada di tingkat ke-8 alam transenden. Apa yang biasanya mudah baginya, kini menjadi sangat berat. Setelah mengalami cedera serius, ia kini menghadapi tantangan yang hampir mustahil diatasi. Ia tampaknya telah menderita kerugian besar dan terluka parah. Kemampuannya tak lagi sebaik sebelumnya. Fakta bahwa ia mampu mengalahkan mayat api di tingkat ke-8 alam transenden saat itu menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa dahsyat. Yang sungguh tak terbayangkan. Bocah nakal, kau masih hidup. Pangeran Buaya mencibir, menatap Ye Xiwen. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Di matanya, Ye Xiwen bagaikan serangga. Mustahil dibunuh apapun yang dilakukannya. Selalu berhasil melarikan diri karena berbagai alasan. Yang lebih mengejutkannya adalah dalam waktu sesingkat itu, Ye Xiwen telah maju dari alam transendensi setengah langkah ke alam transendensi tingkat kedua, yang agak terlalu cepat bahkan untuk standar seorang jenius. Dia tidak akan menganggap Ye Xiwen sebagai ancaman besar, karena Ye Xiwen tidak memenuhi syarat, tetapi orang ini jelas berhak mengganggunya. Selama Ye Xiwen masih hidup, dia adalah pengganggu baginya. Berkatmu, aku bisa hidup sedikit lebih lama darimu. Ye Xiwen menyeringai. Dengan paksa menekan luka-lukanya, tatapannya berubah serius. Ini bisa jadi pertempuran berdarah, pertempuran yang sangat sengit, atau bahkan tanpa harapan. Ia menggenggam erat pedang pembantai abadi berbulu di tangannya. Jika ini terjadi di lain waktu, itu bukan masalah besar. Ia masih berada di puncak kekuatannya dan yakin bisa lolos dari Pangeran Buaya. Namun kini ia terluka parah, dengan blokade di depan dan pengejar di belakang. Jalan buntu, ini adalah pilihan hidup atau mati kedua yang ia hadapi sejak tiba di benua kuno yang sunyi. Kau memang keras kepala, tapi tak masalah. Aku akan menghabisimu sekaligus. Pangeran Buaya mencibir, menganggap kata-kata Ye Xiwen hanya bualan. Tatapannya angkuh, dan bahkan dalam keadaan berantakan seperti itu, Ye Xiwen tetap bukan musuh yang tangguh baginya. Ayo berikan segalanya, bertarung sampai mati. Ye Xiwen menggertakkan giginya, mendengar raungan mayat api semakin dekat di belakangnya. Ada juga 4 mayat api yang mengelilinginya dari kejauhan, terintimidasi oleh Pangeran Buaya. Klang, pada pedang pembantai abadi berbulu, cahaya pedang yang tak berujung langsung menyapu. Pada saat ini, Ye Xiwen bagaikan seorang penguasa kuno yang terlahir kembali. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Nyanyian para dewa, dari alam abadi, terpancar dari pedang pembantai abadi berbulu. Jika didengarkan dengan saksama, akan diketahui bahwa ini bukanlah berkah dari para dewa, melainkan kutukan dari para dewa. Itu kutukan yang mengerikan, bagaikan belatung yang menempel pada tulang. Energi pedang yang mengerikan, bagaikan bilah tajam yang mengancam, menekan Pangeran Buaya hingga ia kesulitan bernapas. Ekspresi ngeri terpancar di mata Pangeran Buaya. Ia tak menyangka Ye Xiwen memiliki artefak ajaib seperti itu. Bahkan dari kejauhan, ia bisa merasakan aura mengerikan yang tak tertandingi, perasaan yang mampu melahap dan mencabik-cabiknya. Di hadapan pedang ini, ia hampir bisa merasakan ketidakberartiannya sendiri. Ia tidak tahu makhluk macam apa yang telah dibunuh oleh pedang ini. Namun pedang ini membuatnya gemetar ketakutan dan merasakan ketidakberartian jiwanya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dulu,
Ia tak pernah merasa tak berarti. Di antara generasi muda, ia adalah salah satu dari sedikit yang mampu menonjol, dengan potensi tak terbatas untuk meraih prestasi di masa depan. Namun kini, ia merasakan ketidakberartiannya sendiri. Meskipun ekspresi terkejut dan sedikit keserakahan muncul, artefak magis semacam itu benar-benar sia-sia di tangan Ye Xiwen, sangat sia-sia. Hanya di tangannya artefak itu dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, memungkinkannya menaklukkan segala penjuru dan membangun reputasi yang gemilang. Nak, kalau kau berikan pisau ini padaku, aku bisa memaafkan semua ketidaksopananmu sebelumnya dan menghapus semua kesalahanmu. Bagaimana? Mata Pangeran Buaya bagaikan pisau tajam saat ia menatap tajam ke arah Ye Xiwen, mendesaknya untuk menjawab, sementara pandangan sekelilingnya tertuju pada pisau pembantai abadi berbulu di tangan Ye Xiwen. Kau pikir aku akan percaya? Kata Ye Xiwen sambil tertawa dingin. Kau pikir semua orang punya kepala buaya sepertimu? Ye Xiwen sudah lama menyadari bahwa pedang pembantai abadi berbulu adalah satu-satunya perlindungannya. Tampaknya, ia hampir yakin Pangeran Buaya akan membunuhnya di tempat, tanpa memberinya kesempatan. Pangeran Buaya adalah pria yang melihat segala sesuatunya dengan sangat jernih dan memahaminya dengan sangat baik. Entah ia diberi pedang pembunuh abadi Ascension atau tidak, ia tidak akan melepaskannya. Wajah Pangeran Buaya memucat. Sedikit rasa malu terpancar di matanya. Seperti dugaan Ye Xiwen, ia memang tidak berniat melepaskan Ye Xiwen. Entah Ye Xiwen bersedia menyerahkan pedang pembantai abadi berbulu atau tidak, pada akhirnya ia akan membunuh Ye Xiwen. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan orang menjijikkan ini hidup. Saat ini, wajahnya menunjukkan campuran kemarahan karena tidak mendapatkan pedang pembunuh abadi Ascension dan rasa malu karena pikirannya terbongkar. Niat membunuh di matanya terhadap Ye Xiwen semakin kuat. Karena dia tidak mau memberikannya, aku akan merebutnya saja. Hanya akan sedikit lebih merepotkan. Hanya orang sepertiku yang pantas mendapatkan pedang berharga seperti itu. Puff, saat itu, Yao Qian yang berada di pelukan Ye Xiwen tiba-tiba tersenyum. Kepala buaya, di seluruh Laut Yunsing, mungkin hanya Ye Xiwen yang berani berbicara seperti itu kepada Pangeran Buaya. Bahkan Jian Wushuang pun tidak akan berbicara seperti itu. Wah, kalian sepertinya bersenang-senang sekarang. Cibir Pangeran Buaya, menatap Ye Xiwen dan Yao Qian yang sedang digendongnya. Bagus sekali. Aku akan mengantar kalian berdua menjadi pasangan hantu. Yao Qian agak malu dan kesal. Sebagai pewaris kamar dagang Yangzhou, bahkan mereka yang telah lama mengagumi kecantikannya pun tak berani berbicara lancang. Ye Xiwen tidak memperdulikan sindiran dalam perkataan Pangeran Buaya, tetapi hanya menggenggam pedang pembantai abadi berbulu dengan erat. Sialan, aku akan mempertaruhkan segalanya. Ye Xiwen menggertakkan giginya dan mengacungkan pedang pembantai abadi berbulu di tangannya. Setiap serangan dengan mudah menimbulkan riak di angkasa, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Jika sebagian besar kemampuannya tidak disegel, pastinya akan lebih dari sekadar bagian kecil ini. Saat itu, raungan mayat api di belakang mereka semakin dekat, dan mereka pun mengejar. Ye Xiwen bahkan mendengar Qidong, yang berlari di depan, berteriak. Meskipun menjadi yang terkuat di antara mereka, ia tetap berhasil melarikan diri. Mendengar suara ini, wajah Pangeran Buaya berkilat terkejut dan ragu. Mayat api telah melukainya dengan parah. Dan bahkan Pangeran Buaya yang biasanya angkuh pun terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Tetapi pada titik ini, melepaskan Ye Xiwen adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin saya lakukan. Jika dia bisa mendapatkan pedang berharga itu, dia bahkan yakin bisa menyingkirkan semua tuan muda di wilayah Laut Yunsing. Pada saat ini, keempat mayat api di sampingnya tampak dipanggil oleh sesuatu dan mulai bergerak. Nak, kau beruntung. Pangeran Buaya akhirnya memilih untuk melarikan diri. Jika dia tetap tinggal, akan sulit untuk menangkap Ye Xiwen dalam waktu singkat. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi.